Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mletre. Halo pasukan alarm Yogyakarta. Jadi ini kita masih akan melanjutkan masih di edisi arus mudik dan arus balik lebaran 2025, dan akan kita mulai dari sekitaran kota Yogyakarta. Jadi kita udah di simpang dari daerah Jalan MT Haryono. Jadi buat teman-teman ini daerah Jogja gak asing ya sama daerah ini. Jadi kita sedang berada di daerah Mantri Jeron, Jogja pasti paham ya. Jadi daerah Gading. Kita akan perjalanan dari Jogja ini turun dari Safari Dharma Raya. Kita akan lanjut menuju ke Surabaya. Jadi saya mau pulang ke Surabaya. Kita akan naik di depan kita itu. Kita akan mencoba travel dari Daytrans. Jadi hari ini ada banyak pemberangkatan dari Daytrans dan salah satunya kita akan mencobanya. Itu ada penambahannya ada 2 unit. Hari ini katanya jalan 5 unit dan kita akan ikut salah satu bisnya yang ke arah Surabaya. Ini ada tujuan Surabaya sama ke Malang. Wah sejuk ya, sekarang jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah jalan-jalan. Jadi ini kita di daerah Gading, Plengkung Gading ya. Gading lah ibaratnya ya, dari situlah. Mungkin teman-teman Jogja udah paham. Ini saya mau, ini kan keberangkatan di jadwal, menurut jadwal saya beli online itu ini paling murah. Jadi armada tambahan atau armada travel dari Jogja ke Surabaya yang paling murah daripada yang lain, karena dia itu selagi ini masih kasih harga di 100 ribuan. Jadi kita akan naik Daytrans. Saya nggak tahu mobil mana yang bakal ngangkut kita. Kita akan berangkat menuju ke Surabaya. Saya mau reservasi karena tiket kita berjalan di jam tuh 6:30 pagi. Sekarang udah jam 6 lebih. Oke, kita nyebrang dulu, mau reservasi ulang. Lanjut ya. Ini kita udah sampai di depan poolnya, dari titik kumpul assembly point, titik kumpul kaum rebahan, titik kumpul kaum sambat. Nah ini udah banyak penumpang yang akan berangkat, ternyata banyak banget ini. Sampai 5 unit jalan. Ini ada HIS-nya dari nggak tahu tujuan mana. Kita belum tahu. Saya mereservasi dulu biar tahu armada kita yang mana. Oke, kita masuk dulu. Saya kira mungkin hari biasa sedikit ya, ini karena lebaran jadi ada 5 bis atau 5 armada, nggak tahu. Kita kalau pesennya sih 40 kursi, jadi bis besar. Di suasananya kayak gini. Kita akan coba lihat-lihat di dalam sambil reservasi ulang. Ya rame banget. Oh, banyak ya ternyata. Oh antri ya, nggak apa-apa. Ini ternyata di dalam masih antri, jadinya tadi kita mau antri, ternyata dibilangin untuk yang Semarang dulu pemberangkatan ini, kayak yang berberangkat ini Semarang. Jadi nanti untuk penumpang Surabaya disuruh ngantri lagi. Jadi nanti kita balik lagi ke dalam karena masih banyak penumpang yang berangkat. Tadi yang didulukan yang Malang sama Semarang. Ini kayaknya yang baru mau berangkat ini Semarang. Tetap banyak banget ya untuk pemberangkatan dari Daytrans sendiri. Kita tunggu dulu di ruang tunggunya aja. Meski kantornya pas di simpang gini, tapi dia punya ya memang nggak terlalu besar, tapi udah ada tempat buat apa namanya, parkiran untuk kendaraan roda 2. Untuk roda 4 sih mobil diparkir agak ke sana, jadi agak ke sana, jadi nggak ganggu dari simpang ini loh. Ini kan pas lampu merah, jadi kita tunggu aja di sini, sabar aja lah, kita tunggu nanti antri lagi. Mungkin bagi teman-teman yang udah sering nyoba Daytrans yang Surabaya ke Jogja atau rute yang lain mungkin tahu ya rute-rutenya kemana aja dan kebiasaannya setiap hari itu jalan berapa unit. Tapi kalau kita kurang paham, ini baru pertama kali kita nyoba Daytrans dari aplikasi online, karena nggak di endorse ya, aplikasi biru lah. Karena saya lihat itu masih di 100 ribuan, padahal ini udah puncak arus balik karena besok itu, lusa atau besok itu udah masuk kerja semua tanggal 8 ya. Jadi saya pesennya sih di pemilihan kursi sih ada 40 kursi, 47 kursi. Jadi kalau dihitung 40 sampai 47 kursi itu artinya kan kursi bis besar, itu bis pariwisata besar, seat 22 tanpa toilet kalau 47. Jadi kita akan tunggu aja dapat armada apa. Soalnya dari tadi ada banyak armada yang keluar masuk dari sini, baik HIS ataupun bus mini dari White Horse. Jadi saya juga baru tahu ternyata Daytrans itu pakai
mungkin kerjasama sama Waiters atau punyanya Waiters, saya kurang tahu, penonton mungkin lebih paham. Jadi banyak tadi HIS sama bis medium dari Waiters keluar masuk, tapi belum ada bus besarnya. Mungkin nggak tahu ya, kalau penumpangnya nggak penuh 40 mungkin dipindah ke armada medium, tapi kita tunggu aja karena nggak tahu dapat big bus apa medium apa HIS. Kita belum reservasi ulang karena masih antri. Tadi katanya masih di untuk rute Malang Semarang yang dipanggil, Surabaya belum. Dan untuk penumpangnya model-model bule, terus anak rumahan yang pakai makhluk halus, yang pakai celana sobek-sobek gitu, cocok pokoknya. Sambil menunggu kita bisa reservasi, kita akan sedikit mengulas tentang Daitrans Yogyakarta. Kali ini kita berada di Daitrans Gading yang letaknya pas di perempatan, namun lahan untuk parkir kendaraan bagi pelanggan masih bisa terlihat luas. Daitrans Gading Yogyakarta sendiri melayani rute ke beberapa daerah seperti Jogja ke Semarang Jepara, Jogja ke Salatiga, Jogja ke Surabaya, Jogja ke Malang, dan Jogja ke Solo. Dan masing-masing tujuan punya jadwal keberangkatan yang banyak dalam setiap harinya dari pagi hingga malam hari. Daitrans Yogyakarta sendiri ada 3 kantor berbeda, ada Daitrans Jombor Baru, Daitrans Seturan, dan Daitrans Gading ini. Awalnya kita mengira bakal nggak seramai ini pelanggannya, tapi ternyata membludak di luar perkiraan. Mungkin karena di hari Tuslah Daitrans masih memberi harga normal, sedangkan transportasi lainnya masih menerapkan harga tarif lebaran. Keberangkatan pagi mungkin juga menjadi pilihan favorit penumpang untuk melakukan perjalanan. Apalagi penumpangnya full makhluk halus. Habis ini kita akan melihat armada yang akan membawa kita dari Yogyakarta menuju ke Surabaya. Jarang-jarang kan lihat MT bawa koper ya, kalau mudik pulang kampung Jogja kita bawa koper. Jadi kita udah reservasi, jadi katanya habisnya kita ada di samping, jadi kita disuruh bawa semua barang ke samping karena busnya ternyata nunggu di samping. Tapi kalau tadi saya lihat bikin frame di samping ini biasanya medium, nggak anci abote. Biasa yang bawa tas, bawa koper. Jadi nah itu, oh Kalisari bis besar berarti, kayak bisnya Kalisari. Walah bis Surabaya dewe. Jadi itu yang akan ngangkut kita ke Surabaya, berarti benar bis besar. Suasana kayak gini ya, Jogja, selamat tinggal Jogja. Kita balik ke Gresik dulu, Surabaya, nanti baru kita balik ke konten keliling Jawa dulu, baru balik ke Sumatera. Kayak gini, Surabaya. Kita dapat kursi paling depan, nanti kita review interiornya. Kita masuk dulu. Tepat jam 6:30 pagi bus diberangkatkan dari kantor Daitrans Gading Yogyakarta. Untuk okupansi penumpangnya sendiri kalau dilihat ketika kita pesan tiket online sudah full seat. Namun untuk yang naik dari kantor Gading ini hanya segelintir saja ternyata. Mungkin nanti banyak penumpang lainnya naik dari beberapa kantor Daitrans yang lain. Beruntungnya kita masih bisa mengambil kursi paling depan dan dapat armada yang tanpa halangan untuk kaca depannya. Dan jarak tiap kursinya kurang lebih segini untuk space kakinya. Ya standar umum bagi bus pariwisata. Mengingat bus Kalisari ini memang fokusnya ya jadi bus pariwisata. Terlihat jelas dari frame ini bahwa bus ini masih baru dan sangat terawat kebersihannya. Namanya juga bus pariwisata, berbeda sekali dengan bus-bus trayek reguler. Kurang lebih penumpang yang naik dari kantor Gading ya cuman segini termasuk kita. Dan interior busnya ini full kursi tanpa adanya toilet maupun smoking area. Jadi untuk trip kali ini kita dapat armada dari Kalisari. Wah, armada wong Surabaya Darjo Dewe. Jadi ini untuk divisi pariwisatanya Kalisari. Ini pertama kali saya naik Kalisari pariwisata, biasanya reguler yang Malang, Surabaya Malang. Tapi ini karena spesial ya, edisi lebaran arus balik, jadi kita akan mencoba Kalisari ini. Untuk konfigurasi seatnya ada 47 atau berapa ini, pokoknya ini belum penuh sama sekali karena nanti ada banyak titik jemput sepertinya. Untuk dari loket atau kantor dari Gading baru segini okupansi yang naik, jadi
kayak gini tanpa toilet. Untuk jarak kursinya longgar karena hanya 47, beda sama Safari kemarin kan kita 59, jadi agak rapat. Dan ini 47 untuk kursi yang paling belakang, jaraknya paling enak. Harusnya pesen sini enak, bisa tidur nyenyak karena ini pas pintu nggak ada sekatnya, nggak ada partisi, cocok. Untuk AC dingin banget ini. Pakai jaket, saya pagi aja udah pakai jaket tapi nggak mandi. Berangkat tadi jam 5 dari mana? Banguntapan Sewon, Bantul. Ya deket sama kampus Isilah rumah saya. Dan untuk penampakannya kursi-kursinya kayak gini, pakai Aldila warna apa ini, krem apa abu-abu. Dan ini nanti nggak tahu, kemarin saya pilih sih memang nggak full, tapi yang depan udah penuh. Saya pilih satu kursi depan. Nanti kalau kita bisa ngobrol-ngobrol, kalau nggak bisa ya kita ceritakan aja ya, karena harus mudik. Saya juga dadaan pesennya cari yang paling murah. Kemudian kita nggak tahu bakal kemana lagi. Yang pasti ini masih jemput-jemput sewa sampai daerah Solo mungkin. Kalau nggak Seragen, ya nggak tahu sih. Saya belum pernah Pak Daitran, tapi kita akan lihat berapa jam perjalanan dari Jogja yang kita berangkat setengah 7 pagi. Hitung aja jam 7 gitu ya. Nanti kita finish di titik, untuk titik finishnya sih banyak. Kalau di aplikasi online itu ada beberapa titik di Surabaya. Ada Juanda, itu yang paling mahal harganya, nyampe tembus 220. Kemudian ada di Ahmad Yani itu 165 pas 150 saya beli itu nanti kita turun di Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani. Jadi titik turunnya kita pilih yang Ahmad Yani, nggak tahu satu lagi di mana gitu. Oh ada Rungkut ada itu 185 atau berapa kalau turun Rungkut, karena Juanda yang paling mahal. Dan ini kita masih keliling kota Yogyakarta. Selamat pagi Yogyakarta. Kita balik ke depan dulu untuk lihat ke depan. Untungnya kita dapat single glass. Ini Mercy, nggak tahu 1526 apa 1626, kurang paham. Tapi untuk kebersihan bersih banget. Tuh, Kalisari ya. Tadi banyak yang medium, banyak yang HS. Saya sebenarnya ngincer HS yang premium biar bisa tidur yang 8 orang kursi besar itu HS. Tapi ternyata penuh terus sampai mulai kerja Selasa ya. Mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu yang premium udah habis. Tinggal pilihannya yang big bus. Akhirnya saya pilih ini, ternyata dapat Kalisari. Oke, tetap sambat, jangan semangat. Buat teman-teman yang udah nonton kita waktu trip naik Sumber Waras Putra yang Bang Tama, siapa Mas Tama itu kan personelnya model ular kobra gini ya. Jadi Mas Tama bilang itu dikasih gitu biar penumpangnya full makhluk halus, bisa matok makhluk halus, terus disuruh duduk di kursi CD. Dan bis Kalisari ini juga sama personelnya model ular kobra. Dan sekarang ini kita sudah berada di jalanan sekitar dari JEC, jadi Jogja Expo Center. Nggak tahu bakal melipir kemana lagi untuk ambil sewanya, kita ikuti aja. Untuk pagi hari ini kita cocok banget kan, bisa dapat single glass kursi depan, dapatnya Kalisari yang model terbaru lagi. Wah, benar-benar perjalanan mantap untuk dari Yogyakarta ke Surabaya. Janti, halo pasukan Armor Janti. Jadi kita udah sampai di sekitaran flyover Janti. Buat teman-teman yang udah nonton kita waktu naik Safari Dharma Raya kan, startnya dari loket dari sebelah kanannya flyover Janti ini, dan kita udah naik ke flyovernya. Nah dari atas ini kalau kalian jeli bisa lihat itu di depan ada pemandangan gunung kan. Gunung apa yuk? Kota Yogyakarta ini kalau dilihat dari atas ya bisa lihat dari flyover Janti ini. Bisa kalian lihat gimana perumahan sama kampungnya itu. Wah sumpah, namanya Jogja itu keren banget. Ini kita coba spilkan gunung apa yang ada di depan pas kalau kita naik flyover Janti. Nah itu pas di depan itu namanya Gunung Merapi. Jadi buat teman-teman yang suka nonton mak lampir atau suka naik gunung pasti paham ya. Nah gunung itu bisa dilihat dari flyover Janti ini jelas. Kalau mau pemandangan pagi itu senangnya kayak gini kalau perjalanan dari Jogja ke arah timur. Dari tadi di jalanan yang kita lihat lalu lalang ini armadanya Daitran semua. Itu barusan White Horse, dan ini kita ambil ke kiri ya, berarti ke Seturan bener ini. Ini kita ambil ke kiri berarti ke Daitran Seturan dulu. Terus
pasti dan berarti untuk titik ambil sewa kedua setelah Gading ya berarti Seturan Yogyakarta ini. Halo pasukan arem-arem Seturan, jadi kita udah berada di sekitaran Seturan, nggak butuh waktu lama karena memang kalau pagi gini untuk lalu lintas di Yogyakarta nggak terlalu macet, nggak kayak sore atau malam hari. Nah ini kita baru kali ini kan mau arem-arem, tadi beli di mana depan Trans Gading itu ada yang jual, jadi mumpung ketemu sama arem-arem saya tadi beli beberapa karena memang pemberangkatan pagi ya belum sarapan, belum mandi, pokoknya ini buat ganjel cocok lah. Akhirnya IMT bisa ketemu sama arem-arem yang asli ini di Jogja. Untuk letak kantor Trans Seturan sendiri saya belum tahu di mananya, tapi sepertinya memang udah di depan ini karena ada white horse parkir itu, berarti ya daerah sini. Ini pengalaman pertama saya mampir di Trans Seturan. Untuk lokasi tepatnya sih di samping Terrace Club and Karaoke ini ya, jadi pas di sampingnya. Itu di depan juga ada antrian dari bus White Horse. Itu depan kita yang berangkat dari Gading tadi juga itu. Ternyata bukan cuma di Gading, di Seturan juga banyak ya penumpang yang udah nunggu ternyata. Ini berarti Trans udah rame banget di Yogyakarta. Saya dulu tahunnya Trans tahun berapa? 2015an itu pertama naik dari Bandung ke Jakarta. Ini kita giliran naik yang di Jogja. Ayo yang tahu Nasi Langgi, mosok gak pernah lihat IMT pernah konten loh Nasi Langgi, di channel ada loh ini videonya. Yang asli dari Jogja ini pasti paham Seturan ini banyak daerah apa, jadi buat pasukan arem Jogja ya udah paham lah nih. Pokoknya kalau cari iclik-iclik pasti larinya ke Seturan, banyak mahasiswa yang ngekos daerah sini. Ini ternyata bareng sama food court dan itu logo Trans-nya udah terlihat. Kita nggak turun, tunggu aja di sini itu udah nunggu penumpangnya. Om Darul. Sudah. Selamat pagi Om Darul sayang. Sehat selalu Om Darul. Om Darul. Semoga rezekinya Mas Darul. Mas Darul, I love you sayangku. Halo pasukan arem-arem Prambanan, kita udah sampai di Prambanan. Dan ini kalau di Prambanan ya, kalau sopir-sopir bis pariwisata ya sering bikin kontennya kayak gitu tadi di
lampu merah itu banyak banget kayak gitu, dikasih berapa gitu terus disuruh bikin kata-kata, ya pasti mau ya. Ini kita udah pasti depan Candi Prambanannya, dan biasanya yang suka bikin konten di lampu merah tadi ya memang pemain-pemain bus-bus pariwisata ya. Akhirnya kita bisa melihat sendiri kan. Nah ini di samping kiri kita ini pas candinya, udah kelihatan itu pohonnya udah besar-besar. Dulu bisa dilihat loh dari samping sini candinya kelihatan, sekarang udah banyak pohonnya, udah tinggi-tinggi. Ini saya baru tahu ternyata untuk daerah Prambanan sudah ada jalan tol Trans Jawa ya. Saya dulu itu road trip itu baru bisa tujuan ke Jogja itu turunnya di daerah Kartosuro, dan sekarang udah ada Prambanan. Itu Gunung Merapi kelihatan juga dari sini. Berarti waktu setahun lebih ini kita main Sumateraan itu kan belum ada tol Prambanan ini. Berarti setahun ini baru dibangun, jadi deket kalau mau ke Yogyakarta. Jadi sekarang jam 8.15 dan ini kita akan berangkat lagi. Itu nanti ternyata jam 9 kita tadi dikasih tahu krunya berangkat lagi jam 9, jadi masih ada 1 jam kurang sedikit lah. Jadi ini kita ngudut dulu, sempatkan ngudut. Kalau udah di Jawa gini merek udut udah nggak ada yang aneh-aneh. Paling aneh saya beli Viper, paling ini EC, naik kelas dulu nyedot EC. Jadi untuk loket dari SPBU, loket dari Daitran Kartosuro itu ternyata di dalam SPBU. Jadi di Jalan Ayani, SPBU Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita baru tahu. Dan ini kumpul semua armada dari Daitran. Saya nggak tahu untuk Kalisari mungkin bantuan atau gimana atau kerjasama seperti apa. Ini bis kita lagi diparkir. Jadi nyantai dulu dan suasananya kayak gini. Ini penumpang dipersilakan buat kencing, makan ataupun terserah mau ngapain. Kita keluar untuk ngedut. Lalu pasukan arwah malam Kartosuro, Sukoharjo. Jadi kita nyantai dulu. Nanti berangkat lagi jam 9 soalnya. Ini katanya ini titik penjemputan terakhir dari trip kita kali ini. Mungkin penuh di sini habis ini. Selain bis kita ternyata banyak apa namanya
HS. Nah saya ngincer HS nya tapi penuh sampai berapa hari ke depan, jadi ya kita kedapatan bis. Oke, kita ngudut dulu, nyantai, tetap sambat, jangan semangat. Jadi karena tadi kita belum review mobilnya karena dadaan berangkatnya, jadi kita akan coba review sedikit tentang mobil yang membawa kita ke Surabaya kali ini. Jadi untuk armadanya pakai punya Kalisari, dan ini beruntungnya kita dapat single glass, dan ini kalau dilihat langsung secara kasat mata ini bukan rombaan, jadi asli Adiputro. Kelihatannya lengkuannya ini asli Adiputro. Kemudian ya pakai 1526, masih soft suspensi, jadi masih pair down. Beruntungnya ya ini single glass model terbaru dari Jet Plus 3, cocok pol ya. Kita ada di kursi paling depan dengan total 47 kursi, tanpa legrest, tanpa footrest, tanpa selimut, tanpa bantal, tapi bisa dibilang standar bus pariwisata yang dipakai Daytrans untuk trip kita kali ini. Nah, kurang lebih armada yang membawa kita ya seperti ini. Ternyata banyak banget ya untuk penumpang yang pakai jasanya Daytrans. Saya sendiri baru pertama, mungkin udah lama buka tapi kita baru coba kali ini ya. YouTuber Deso nggak tahu kalau ada travel istimewa kayak gini. Wah, makhluk halusnya istimewa, penumpangnya kayak gini, bening-bening. Kita aja yang kumus-kumus dari pagi berangkat belum mandi ya, tapi kan nggak ada yang tahu ya. Yang tahu paling yang nonton video ini. Jadi suasana SPBU nya kayak gini. Untuk toilet tadi penumpang dipersilakan untuk yang ke toiletnya di ujung sana itu toilet. Oke, mungkin habis ini masih nunggu mandornya ngelepas, jam 9 berangkat lagi. Nah, untuk lebih jelasnya dari Daytrans Kartosuro itu sendiri ya, ini pas di jalur lintas turunan tol dari ya deket lah dari Kartosuro arah ke Solo. Dari Tugu Kartosuro itu, dari sana itu kan Tugu Kartosuro, ke arah sana itu Solo. Jadi ini pas di SPBU nya kayak gini suasana. Nah, inilah SPBU ini tuh, Kartosuro, pasti teman-teman paham ya. Dan itu armada yang membawa kita yang depan Kalisari, dan kebanyakan Daytrans sih saya kira memang white horse, tapi ternyata kali ini kita ketiban yang Kalisari ini white horse, armada biasa yang dipakai kalau nggak salah ya. Soalnya Daytrans sendiri saya lihat bis besarnya belum ada, kalau kok salah ya dikoreksi, tapi kebanyakan HIS. Untuk bis besar mungkin dipakai white horse sama Kalisari. Dan ini kita baru, mumpung masih 1 jam di sini, saya habis dari seberang sana beli kopi ya lumayan murah, paling nggak sampai 10.000, 5.000 kopi. Belum makan, yang penting kopi dulu kan. Kita mau ke kamar mandi dulu, nyantai-nyantai dulu, lalu pasukan Arem-Arem Sukoharjo, Kartosuro. Toiletnya ada di ujung campur musola, kita coba ke sana dulu. Nah, di sana itu. Yuk ke sana. Ntar ada mobil. Pokoknya kita ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semua pasukan Arem-Arem. Maafkan kalau selama ini pembuatan video ada yang